Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke pelajaran agama ya, Kak. Nah, setelah pertemuan yang lalu kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bisa memetik kisah teladannya tersebut ya, di mana beliau menjadi orang yang taat, patuh kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tuanya, patuh kepada orang tuanya, gitu ya Kak. Kemudian ikhlas dalam menerima cobaan, sabar. Semua keteladanan dari para nabi dan rasul bisa kita contoh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Nah, menurut kakak-kakak, dari gambar di sini, apa sih yang sedang dilakukan oleh anak-anak? Apakah yang dilakukan anak-anak pada di gambar ini merupakan hal yang baik jika kalian lakukan? Pastilah, karena di sini gambarnya menunjukkan kegiatan anak-anak sedang belajar, sedang membaca. Kemudian di sini juga ada seorang anak sedang menyapa gurunya ya, atau penjaga perpustakaan. Nah, ini adalah suatu hal yang baik untuk kalian lakukan juga gitu. Jadi pada pertemuan kali ini perilaku terpuji yang akan kita pelajari itu meliputi sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Nah, sikap-sikap ini semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari gambar ini apa yang kalian pikirkan? Mungkin kalian terlintas sedang belajar pakai laptop gitu ya, atau sedang menyimak suatu materi yang dijelaskan oleh guru kalian. Sama seperti sekarang, karena belajar tidak harus dari sekolahan, tetapi bisa juga dari rumah gitu ya. Belajar itu bisa di mana saja. Nah, kenapa kita harus belajar, Kak? Supaya kita menjadi pandai. Maka di sini kita harus rajin belajar. Nah, rajin belajar itu caranya gimana? Caranya ya dengan gemar membaca. Karena manfaat dari gemar membaca itu antara lain menjadikan kita pintar, kemudian menambah pengetahuan dan informasi, dan juga memperbanyak ide-ide. Nah, berikutnya kita harus tetap semangat. Maksudnya gimana? Kalian perhatikan gambar yang muncul di layar kalian ini. Di sini ada seorang anak laki-laki pakai baju seragam sekolah sedang menyeberangi titian jembatan ya, ini dari seutas bambu dan pegangannya hanya seutas tali. Dia menyeberangi sungai dengan aliran yang cukup deras. Dia menyeberangi jembatan ini dengan begitu hati-hati untuk bisa pergi ke sekolah. Nah, di sini mencerminkan sikap anak tersebut itu tetap semangat ke sekolah, pantang menyerah ya, apapun rintangannya dia tetap menghadapinya. Jadi ketika kalian menghadapi suatu hal yang ada rintangannya, itu jangan malah mundur, tetapi kalian harus punya sikap pantang menyerah, harus tetap kalian hadapi ya. Lawan kata dari sikap pantang menyerah apa, Kak? Mudah berputus asa. Nah, berarti kalau
sebagai seorang pelajar, kalian harus memiliki sikap pantang menyerah, bukan mudah berputus asa. Nah, sama seperti gambar berikut ini. Di sini jam sudah menunjukkan pukul 8 ya, 8 malam lewat. Tetapi di sini anak pada gambar ini dia tetap rajin belajar mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin gurunya sudah memberikan beberapa tugas di sini ya. Ada 2 buku, mungkin di sini satunya buku catatan dan ini buku tugas untuk dia mengerjakan tugasnya. Nah, di situ dia juga pantang menyerah, belajar mengerjakan tugasnya secara mandiri. Kalaupun kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, jangan terus berputus asa, sudahlah nggak usah dikerjain, jangan ya. Tapi kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian, kakak kalian, atau saudara kalian yang lebih memahami. Jangan malu-malu untuk meminta diajarkan, gitu ya Kak ya. Nah, di sini ada bukti sikap pantang menyerah. Yang pertama itu tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, dia suka bekerja dan tidak malas. Nah, berikutnya adalah sikap rendah hati. Dari gambar ini, bagaimana sikapmu terhadap pengemis yang berdiri meminta-minta di depan rumahmu? Apakah kamu akan diam saja nyuekin pengemisnya, atau malah mengusir? Atau justru malah kalian menolong pengemis itu dengan memberi uang atau makanan? Ya, tentunya kalian harus menolong dengan memberi uang atau makanan. Tentunya semampu kalian ya Kak, yang penting kalian ikhlas gitu. Dalam agama Islam itu melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya itu tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadap orang miskin. Nah, orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. Nah, contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ini ya, Kak. Saling memaafkan, misalkan ada perselisihan, jangan sungkan untuk meminta maaf atau saling memaafkan gitu ya. Kemudian jangan ragu untuk menolong orang yang membutuhkan. Seperti ini anak yang membantu orang yang tidak bisa melihat untuk menyeberang jalan. Kemudian apalagi? Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Jika bertemu dengan orang lain itu juga termasuk sikap rendah hati. Kemudian menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Kemudian apalagi Kak? Tidak suka memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Kemudian suka menolong dan suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian apalagi? Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman, itu juga merupakan contoh dari sikap rendah hati. Kemudian bersikap sederhana ya Kak ya. Nah, kemudian di sini ada anak di dalam kamar mandi mainan air pakai gayung. Nah, padahal air itu adalah karunia dari Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, untuk mencuci, kemudian untuk apa lagi? Untuk memasak ya, memasak sayur itu pakai air, untuk minum, kemudian untuk apa lagi? Untuk wudhu dan banyak ya kegunaan air. Nah, oleh karena itu kita harus hemat. Nah, harus hemat, tidak boleh boros. Cara menghemat air gimana, Kak? Ya, cara menghemat air itu
Yang pertama, kita bisa menutup keran air sesudah menggunakannya. Kemudian mengambil air secukupnya dari gayung. Kemudian contoh sikap hemat selain tentang hemat air apa, Kak? Iya, kita juga harus menghemat uang jajan. Jadi ketika kalian menerima uang jajan setiap kali berangkat sekolah itu sebisa mungkin jangan digunakan untuk jajan semua, tetapi disisakan sedikit untuk ditabung. Nah, nantinya tabungan itu yang kalian kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil sisa uang jajan itu akan berguna untuk ke depannya, untuk mungkin kebutuhan membeli buku, membeli pensil, alat-alat tulis sekolah, begitu ya Kak ya. Nah, di sini Kak Eva sudah menyiapkan tugas, kalian hanya Kak Eva minta untuk menanggapi pernyataan-pernyataan di sini ya. Silakan kalian beri tanda centang pada kolom S jika kalian setuju pernyataan dari nomor 1 sampai 8. Tapi jika tidak setuju ya diberi tanda centang pada kolom TS. Kalau nggak tahu tentang pernyataannya ini, ya beri di kolom TT ini ya. TT itu artinya tidak tahu. Silahkan kalian bisa mengerjakan, bisa minta bimbingan kepada orang tua kalian atau kakak kalian atau saudara kalian ya Kak ya. Jika ingin bertanya jangan malu-malu, bisa langsung bertanya ke Kak Eva. Oke, untuk materi perilaku terpuji hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.